Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi rawahu Syaikhan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan, ini maksudnya adalah seorang istri. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada. Syahid di sini nanti kita bahas ya, intinya syahid di situ ada, suaminya ada. Illa biiznihi, kecuali dengan izin si suami. Boleh kita melaksanakan sebagai istri, kita boleh melaksanakan puasa sunnah. Dengan catatan izin dulu ke suami. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Disebutkan tadi syahidun. Syahidun di sini adalah ay hadirun di baladiha. Artinya adalah berada di kota yang sama, ada di rumah, di kota yang sama saja harus minta izin dulu. Di kota yang sama aja harus izin dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan suami kita, ini sebagai perempuan ya, si suami itu pulang ke rumah. Begitu. Sedangkan kalau kita puasa, kita ya sebagai istri gitu, puasa, itu pasti capek, lelah. Puasa sunnah, hukumnya sunnah. Sedangkan kita menunaikan haknya suami, itu wajib. Illa biiznihi, kecuali kita itu diberikan izin atau dengan seizin suami untuk melaksanakan puasa sunnah. Disebutkan, ini juga di dalam riwayat yang lain ya, disebutkan ghaira Ramadan, selain puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan nggak perlu izin ikhwah, karena puasa wajib. Maka jadi catatan, puasa wajib tidak perlu izin, apalagi puasa Ramadan. Kalau Ramadan semuanya mafhum, semuanya udah tahu Ramadan wajib puasa. Nah, adapun puasa di luar bulan Ramadan, puasa qada, puasa nazar misal, kalau bisa informasikan terlebih dahulu. Diinformasikan terlebih dahulu. Bahwasanya besok saya mau puasa ini itu seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 5195 dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1026. Di dalam riwayat lain, illa ghaira Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, itu ada di Fa Abu Daud. Itu riwayatnya Imam Abu Daud. Nomor hadis 3458. Bi isnadin sahihin. Dengan sanad yang sahih. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, sebentar, ini juga, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi, di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah annahu yahrumu 'alal mar'ati antasuma ghaira ramadhana bi ghairi izni zaujiha wa huwa hadirun. Dalam hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya diharamkan bagi seorang perempuan, dalam konteks di sini adalah seorang istri, diharamkan bagi seorang istri untuk berpuasa selain puasa Ramadan, khususnya puasa sunnah. Bi ghairi idzni zaujiha, tanpa seizin suaminya, wa huwa hadirun, sedangkan suaminya hadir, ada di, kalau tadi di syarah hadisnya disebutkan ada di negerinya atau di kotanya. Apalagi kalau ada di rumah. Li'anna haqqahu, sekarang alasannya, ilatnya apa? Li'anna haqqahu fardun fala yajuzu tarkahu binaflin.
Fala yajuzu tarkuhu. Karena sesungguhnya haknya suami itu fardun, harus dilaksanakan, dalam artian hukumnya wajib. Ingat ikhwah, haknya suami hukumnya wajib. Fala yajuzu tarkuhu binaflin. Maka tidak boleh kita meninggalkan haknya suami binaflin, sebab melaksanakan ibadah sunnah. Ingat itu. Jadi kita harus bisa membandingkan kalau ada sesuatu ikhwah antara yang wajib dan sunnah, yang harus kita tunaikan terlebih dahulu tentunya yang wajib. Contoh di dalam hadis ini, ketika kita ingin melaksanakan puasa sunnah, kita harus minta izin dulu ke suami. Kenapa? Khawatirnya gitu ya, di sini nih nanti kita bahas juga. Khawatirnya ya dia capek, lelah dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan falau somat bi ghairi idnihi soha. Andai kata si istri puasa sunnah misalnya tanpa seizin suaminya, soha, puasanya tetap sah. Wa in kana saumuha haraman, meskipun puasa yang dia lakukan puasanya haram, malah dapat dosa. Kasolati fidari magsubatin. Itu sama seperti kita sholat, tapi sholatnya di tempat hasil rampasan, hasil gosok. Amma saumu ramadhana falaysa lahu man'uha minhu. Adapun puasa Ramadan itu tidak ada larangan. Puasa Ramadan suami tidak berhak melarang untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa mithluhu, dan sama seperti puasa Ramadan, qada'us shaumi al-mudayyaqi. Dan sama seperti puasa Ramadan adalah puasa qada yang waktunya udah mepet. Puasa qada yang waktunya udah mepet. Kalau waktunya masih panjang, sama seperti Al-Fakir sampaikan ya, ngomong dulu. Ayah, papa, abi, besok aku mau puasa qada ya. Nah, ngomong dulu. Seperti itu. Itu kalau misalkan waktunya masih panjang. Tapi kalau udah mepet, waduh, 1 bulan lagi Ramadan 2027. Masih punya hutang puasa. Udah langsung puasa qada. Wan nadharu qabla nikahi wa kadza ba'dahu biiznihi. Demikian juga puasa nazar sebelum nikah atau nazar setelah nikah dengan izin suami. Ingat ya ikhwah, puasa wajib ada 4, tapi yang biasa dibahas 3, Ramadan, qada, nazar, dan yang terakhir kafarat. Dan biasanya kafarat untuk laki-laki. Seperti itu. Dan yang real murni tanpa izin suami puasa Ramadan. Puasa Ramadan sama sekali tidak perlu izin suami. Adapun puasa nazar, puasa qada, kalau bisa informasikan terlebih dahulu. Seperti itu. Demikian juga wa kadza ratibuhu kasami yaumi arafata wa asyura. Demikian juga seperti puasa sunnah yang rotib atau yang ada waktunya. Seperti puasa Arafah dan Asyura. Begitu. Ini dikecualikan ikhwan. Kan apa maklum. Tapi tetap ya ikhwan ya, usahakan informasikan terlebih dahulu. Besok puasa Arafah, besok puasa. Bi khilafi shaumil itsnain wal khamis. Fa innahu kanaflil mutlaq. Berbeda dengan puasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis real harus izin terlebih dahulu. Seperti puasa sunnah mutlak. Amma saumuha fil ghaibati zaujiha an baladiha fajaizun bila khilaf. Adapun puasanya seorang istri ketika suaminya pergi dari kota, dalam artian lagi kerja nih di luar kota atau di luar negeri, pokoknya jauh. Fajaizun bila khilaf, maka hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat. Dalam artian nggak perlu izin, begitu. Limafhumil khabari, karena kita lihat yang kita tangkap dalam khobar. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa zawjuha syahidun. Nah,
Itu kan termasuk qayyidnya ya. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedangkan wawunya kan wawu haliyah. Sedangkan suaminya hadir atau ada. Nah, kalau suaminya tidak ada, ya berarti nggak perlu izin. Begitu ya, kawan. Wal kalamu ala dzalika mabsutun fi kutubil fiqh. Dan pembahasan tersebut itu panjang lebar sudah dibahas di kitab fikih. Bisa disimak juga di dalam kitab Fathul Wahhab ya. Sekarang kita masuk catatan kaki. Di sini ada catatan kaki. 5 fumil khobar. Tadi disebutkan hafal khobar. Kenapa? Lizawali. Ingat ikhwah ya. Kita punya kaidah. Kita punya kaidah yang harus kita hafalkan ikhwah. Kaidahnya adalah al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hafalin. Al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ikhwah ada dan tidak adanya gitu ya. Itu beserta ilatnya, berputar beserta ilatnya. Dalam artian hukum itu muncul kalau memang alasannya ada. Gitu. Kalau alasannya ada. Kalau alasannya tidak ada, ya hukumnya juga tidak ada. Begitu ikhwah. Tadi disebutkan bahwasanya dilarangnya seorang istri berpuasa jika suaminya hadir. Nah, hukumnya itu kan ada ilatnya, ada alasannya. Ketika alasannya tidak ada, hukumnya pun tidak ada. Begitu ikhwah. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Disebutkan di sini lizawali makna nahi. Alasannya adalah karena hilangnya sebab pelarangan. Gitu ya, suaminya udah nggak ada. Atau dalam artian keluar kota. Wa haqqu zauji fardun wa akadun minat tatawwu'i wa akadu minat tatawwu'i bil khairi. Hak suami adalah kewajiban fardu dan lebih ditekankan. Lebih ditekankan wa akadu minat tatawwu'i dan lebih ditekankan dibanding melakukan ibadah sunnah bil khairi dalam kebaikan. Dengan kebaikan. Li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya Nabi Muhammad SAW, sabdanya Nabi Muhammad SAW, la yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa ikhwah? Tidak halal berarti yahrumu, haram. Wa fil lafzi Muslim, tapi di dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya bukan la yahillu, tapi la tasum, tidak berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Fakadzalika hadzan nahyu litahrim. Maka dengan demikian, larangan ini adalah larangan untuk keharaman. Wahwa maqalahu al-jumhur. Demikianlah pendapat mayoritas jumhur ulama. Maka dari itu ketika kita ingin melaksanakan puasa sunnah, kita ingin melaksanakan puasa di luar puasa Ramadan, hendaknya kita informasikan terlebih dahulu kepada suami kita. Begitu. Jadi jangan sampai kita puasa tanpa izin. Syekh Zakaria Ansari mengatakan apa tadi? Falau shamat bi ghairi idnihi sahha. Wa in kana saumuha haraman. Puasanya tetap sah tanpa izin suami. Tapi puasanya puasa haram. Sayang ya, melaksanakan ibadah tapi malah dapat dosa, ikhwan. Seperti itu. Baik, itulah hadis yang ke-24. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, ikhwah? Sambil kita lanjut, nanti kalau yang bertanya boleh tulis di kolom komentar atau jawab di Al-Fakir ya. Kita masuk hadis yang ke-25. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahri rawahu syaikhan. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata hadisnya hadis mauquf, tapi di sini disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka naik jadi marfu.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari berikut. Apa 2 hari tersebut? Yaumil fitri wa yaumin nahri. Rasulullah melarang melaksanakan puasa di bulan, bukan di bulan, di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Jadi di hari raya diharamkan berpuasa. Idul Fitri haram, Idul Adha haram, ikhwah. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 1991 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 827. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam An-Nasai. Imam Tirmidzi mengatakan wa alaihi al-amalu inda ahlil ilmi. Hadis ini dijadikan amal ya oleh para ulama. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi, di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah karahatu saumihima wa hiya karahatu tahrimin bil ijma'. Bahwasanya makruh, tapi makruhnya makruh tahrim dalam artian kita langsung saja kesimpulan haram hukumnya berpuasa di 2 hari tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama. Sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kita masuk dulu ke catatan kaki ya. Kita masuk dulu ke catatan kaki. Disebutkan di catatan kaki li'anna aslan nahyi litahrim. Karena asal dari larangan itu adalah untuk pengharaman. Ketika Rasulullah melarang, berarti di situ haram, gitu ya. Wah, meskipun nanti ada hatta dalla dalilu ala khilafihi gitu ya. Wa alaihi al-ittifaqu minal a'immati wa jamaahiri ahlil ilmi. Dan keharaman ini itu sesuai dengan kesepakatan dari para ulama dan jumhur ahli ilmu. Wa saumuha, dan puasa di hari tersebut. Kenapa? Yujibul itsma wa huwa batilun la yasihu li hurmatihi. Berpuasa pada hari-hari tersebut menyebabkan kita berdosa. Berpuasa tapi berdosa. Sama ya sayang. Wa huwa batilun, dan puasanya batil, la yasihu, tidak sah, li hurmatihi, karena keharamannya. Beda sama dengan puasanya istri tadi ya, tanpa izin suami. Kalau ini tidak sah. Wa kadzalika ayyamu tasyriq. Demikian juga puasa di hari-hari tasyrik. Li khabari Nusyaibata al-Ati. Nanti ada riwayatnya Nusyaibah. Wa ayyamu tasyrik, dan adapun ayam tasyrik, hari-hari tasyrik adalah al-hadi asyar min Dzulhijjah wa ma ba'dahu sumiyat bidzalik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 ya. Tanggal 10 kan Idul Adha, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Sumiyat bidzalika, kenapa sih hari tasyrik itu dinamai tasyrik? Kenapa hari tasyrik dinamai hari tasyrik? Li'annahum kanu yusyarriquna luhumal adahi wan nusuki lisyamsi liyujaffifu'a hatta la tafsuda wa yattakhidhu'a zadan muqaddadan. Dinamakan demikian karena dahulu orang-orang itu menjemur daging kurban, yusyarriq, daging kurban di bawah terik matahari agar kering dan tidak busuk. Sehingga bisa dijadikan bekal daging kering atau muqaddad itu ya. Daging kering muqaddad, zadan muqaddadan. Wa ta'aman inda ihtiyajihim, dan bisa jadi makanan saat dibutuhkan. Maka hari tasyrik itu hari ngejemur lah bahasa kita ya. Hari tasyrik itu hari ngejemur daging supaya nggak mudah basi. Karena yang bikin bau, bikin basi darahnya ya. Maka dijemur itu supaya kering. Nanti habis ini tentang hari tasyrik. Seperti itu ikhwah. Itu catatan kakinya. Kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau berkata, walau disebutkan
Nadhara saumahuma lam yanaqid nadruhu. Andai kata seseorang bernazar untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Ada orang bernazar berpuasa di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Ini orang kenapa nih? Mungkin tidak tahu atau bagaimana. Dia malah bernazar melakukan puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lam yanaqid nadruhu. Maka nazarnya itu tidak sah gitu ya. Dan akid nggak usah ditunaikan, nggak sah. Wala yalzamhu qada'uhuma, dan tidak wajib dia mengqadanya. Orang nazar yang nggak sah. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Disebutkan dalam catatan kaki wal khilafu jara ala tibari, perbedaan pendapat ini bisa dilihat gitu ya dari aspek halin nahyu yaqtadi sihatan manhi anhu. Apakah larangan itu menunjukkan sahnya sesuatu yang dilarang? Disebutkan qalal al-aktsarun, berkata kebanyakan ulama, mayoritas ulama, la. Wa qala Muhammad Usain, na'am. Itu bisa lihat di dalam kitab Undur Al-Fathul Bari. Disebutkan apakah larangan itu menunjukkan sahnya sesuatu yang dilarang? Mayoritas ulama mengatakan tidak. Sedangkan Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah, berpendapat iya. Nah, jadi ada khilaf di sana ya. Kalau menurut pendapat kita, kalau ya dilarang ya nggak bisa. Begitu. Nah, itulah hadis yang ke-25. Dalil dilarangnya puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Masuk hadis ke-26. Lanjutannya hadis 25. Wa bihi ilaihi qala wa an Nusyaibata radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyriq ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Nusyaibah. Nusyaibah bidhammin nuni wa fatsil muwahhadah, dengan didomahkan nunnya dan juga di baknya muwahhadah, difathahkan baknya. Wa bisyinil mu'jamah, dan shin titik 3 yang difathahkan. Beliau adalah Ibnu Amrin bin Auf bin Salamah al-Hudzaili. Itu nama beliau ya. Nusyaibah, kita masuk ke catatan kaki terlebih dahulu. Nusyaibah sahabiyun hudzaliyun qalilul hadis. Nusyaibah itu adalah seorang sahabat dari suku Hudzail. Beliau sedikit ya meriwayatkan hadis. Wa yuqalu lahu Nusyaibatul Khair. Disebut juga beliau itu Nusyaibatul Khair. Nusyaibah ya, pembawa kebaikan gitu ya. Rawalahu Muslim wal arba'ah. Imam Muslim dan al-arba'ah, berarti selain Imam Bukhari ya, itu meriwayatkan hadis dari Nusyaibah. Lahu, bagi Nusyaibah itu hanya 11 hadisan. Ada 11 hadis. Wahuwa al-qail, Nusyaibah ini adalah orang yang berkata, labbaika an syubrumah, warawi hadis istighfar al-qas'ati akhrajahu Tirmidzi. Beliau itu, Nusyaibah ini adalah orang yang mengucapkan labbaik an syubrumah. Aku pun panggilanmu mewakili syubrumah. Dan beliau juga itu yang meriwayatkan hadis tentang istighfar qas'ati yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Gitu ya. Tentang piring makan yang minta ampun ikhwah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian disebutkan qala fit taqrib, berkata di dalam kitab At-Taqrib. Taqrib ini maksudnya karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ibnu Abdillahi wa qala fil isabah Ibnu Ubaidillah. Nusyaibah ini adalah putranya Abdullah. Dalam kitab Isobah disebutkan bukan Abdullah tapi Ubaidillah. Nah, itulah perbedaan para ulama dalam menentukan nama seorang perawi ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriqi, hari-hari tasyrik, wahya, adapun hari-hari tasyrik tersebut adalah salah satu ayyamin ba'da yaumin, adalah 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha 10 berarti 11, 12, 13. Kata Nabi, hari-hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadis 1141. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Syekh Zakaria Ansari berkata, wa fihi, di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah annahu la yasihhu shaumu ayyami tasyrik wa huwal azharu indana. Bahwasanya tidak sah melaksanakan puasa di hari-hari tasyrik, dan itu adalah pendapat yang azhar di dalam, yang paling kuat gitu ya, di dalam mazhab kita. Nanti kita bahas ucapan Imam Al-Qurtubi ya, panjang. Kita selesaikan dulu ucapan Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari berkata, wasumiyat bi ayyami tasyrik. Kenapa disebut dengan hari tasyrik? Tadi sudah kita bahas, litasyrikil luhumil adahi fiha, karena kebiasaan menjemur tasyrik itu ya, daging-daging kurban di hari-hari tersebut. Wa huwa taqdidu'a wa nashru'a fi syamsi, yaitu dipotong tipis-tipis kemudian dibentangkan gitu ya, dijemur bahasa kita. Kalau sekarang udah ada kulkas ya. Masa sekarang sudah tidak lagi hari-hari tasyrik, hari-hari kulkas katanya, karena menaruh daging ke kulkas. Kalau zaman dulu nggak ada kulkas ya, jadi dijemur ya, deng apa ya bahasa nama dagingnya mungkin. Wa fihi, di dalam hadis ini juga kata Syekh Zakaria Ansari, wa fi aidan sunnah, bukan sunnah, sannul iktsar, masdar ya, sannul iktsari minadzikri fi ayyami tasyriq. Disunahkan kita memperbanyak berzikir di hari-hari tasyrik. Seperti itu. Nanti ada ya takbir muqayyad, nanti kita bahas. Sekarang kita masuk ke catatan kaki terlebih dahulu. Tadi disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansari bahwasanya berpuasa di hari tasyrik itu tidak sah menurut pendapat paling kuat di dalam mazhab kita. Di catatan kaki disebutkan qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, hadzal masaqu yadullu ala anna sauma laisa muharraman ka saumi yaumil aidain. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita lihat dari ucapannya Nabi Muhammad SAW, hadis ini bahwasanya menunjukkan bahwa puasa pada hari-hari tasyrik tidak diharamkan secara mutlak sebagaimana haramnya puasa pada Aidain, 2 hari raya. Kalau puasa hari raya kan langsung nahan Nabi SAW an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahri, jelas Nabi melarang. Tapi kalau untuk hari tasyrik, kita lihat ucapannya Nabi, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Seperti itu. Kata Imam Qurtubi, itu ya dulu ala nasama laisa muharraman kasumi yaumail aidain. Jadi tidak haram secara mutlak. Tidak seperti puasa hari raya. Kemudian di sini disebutkan id lam yunha anha kama nuhiya an shaumi yaumail aidain. Karena untuk hari tasyrik ini Nabi Muhammad SAW tidak melarang seperti beliau melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Walidzalika qala bijawazi saumiha mutlaqan ba'dus salafi. Maka dengan demikian sebagian ulama salaf itu berpendapat bolehnya berpuasa pada hari-hari tersebut mutlakon, secara mutlak. Wa mana Abu Hanifah tasawmaha hatta lil mutamat
mumatti'i alladzi la yajidul hadya. Bahkan atau akan tetapi Imam Abu Hanifah melarang puasa tersebut bahkan bagi haji tamattu yang tidak mendapatkan hewan kurban hadi. Wa ruwiya an Syafi'i mithlu dzalik, dan diriwayatkan juga dari Imam Asy-Syafi'i itu hal yang serupa, ikhwan. Wa ajaza Malik wa Syafi'i fi ashari bal fil qadimi fi ashari bal fil qadimi wa raja'a anhu. Dan diriwayatkan tadi dari Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam mazhab qadim tadi yang awal bahwasanya bagi haji tamattu pun itu dilarang puasa di hari tasyrik. Itu diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berpendapat dalam qaul qadim. Dalam qaul qadim kemudian waraja anhu, beliau rujuk pendapat tersebut. Qaulaihi wal Auza'i, dan juga diriwayatkan dari Imam Auza'i, saumaha lil mutamatti khassatan, itu membolehkan puasa tersebut khusus bagi haji tamattu yang tidak punya hewan kurban. Kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa sahih, itulah pendapat yang sahih. Lima rawa al-Bukhari, sebab ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah wa bani Umar radhiyallahu anhum, dan juga dari Ibnu Umar, annahuma qala, bahwasanya Aisyah dan Ibnu Umar berkata, lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadya. Disebutkan bahwasanya tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk dipuasakan kecuali bagi orang-orang yang tidak mendapati hewan kurban. Wa huwa madhhabu Malikin khilafun fi man nadharaha aw nadhara sawman hiya fihi. Demikian adalah pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Imam Malik. Seperti itu. Kemudian terdapat khilaf bagi orang yang menazar pada puasa di hari tersebut atau bernazar puasa yang di hari tasyrik. Hal yasumuha amla, apakah diperbolehkan berpuasa atau tidak? Fa idza lam yasumha fa al yalzamu qada'uha amla. Kullu dzalika mufassal fi kutubi madhhabihi. Untuk pembahasan kalau ada orang bernazar berpuasa di hari tasyrik, apakah nazarnya sah? Kalau nggak sah, apakah harus qada? Nah, itu bisa dilihat di kitab fikihnya mazhab masing-masing gitu ya, kata Imam Qurtubi. Kemudian disebutkan wal hikmatu fi tarki siyamil aidain wa tasyrik. Hikmah meninggalkan atau dilarang, ya, dilarang puasa di puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan juga di hari tasyrik, li'annaha ayyamu aqlin wa syurbin, karena itu semua adalah hari makan minum wa bi'alin, hari makan minum dan bi'al ai nikah, ya, nikah, bi'al ai nikah, wa far'in wa sururin, bahagia dan senang, wa kullu dzalika yunasibul fitru, karena hal semua tersebut, senang kemudian makan minum, yaitu selaras gitu ya, yunasibuhu al fitru, selaras dengan ya tidak berpuasa. Kalau kita senang tapi dalam keadaan puasa, biasanya kalau kita senang makan gitu ya, ini lagi puasa, jadi capek lah bahasanya gitu ya. Li'annahum fi diyafatillahi ta'ala, karena mereka sedang berada dalam jamuan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah puasa 30 hari selesai atau 29 hari maka berbuka. Seperti itu. Kemudian disebutkan juga walaysa min adabid dhaifi an yasuma ayyama takrimihi. Dan bukanlah termasuk adab seorang tamu jika ia berpuasa pada hari-hari ia sedang dimuliakan.
Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari catatan kaki. Kemudian tadi disebutkan ikhwah, sanul iktsari minadz dzikri fi ayami tasyrik. Kita disunahkan memperbanyak membaca zikir di hari-hari tasyrik. Di sini disebutkan wa khosatan at-takbiru al-muqayyadu biduburis salawati fi ayyamil id wa tasyrik fi Mina wa Makkah lil hajiji atau hajiji. Khususnya zikir tersebut adalah takbir muqayyad setelah melaksanakan sholat 5 waktu ikhwah. Setelah melaksanakan sholat, nah itu bertakbir. Kalau kita itu takbiran ya. Di hari-hari Id dan juga di hari tasyrik. Dan itu juga dilakukan oleh jamaah haji di Mina dan di Mekah. Ya, bagi yang haji. Wa kadza li ghairihim. Demikian juga bagi yang tidak haji itu disunahkan juga fi anha ila alamil islami ibtiajan wa far'an bihaji ikhwanihim. Begitu pula bagi kaum muslimin yang tidak haji gitu ya di seluruh penjuru dunia itu juga bertakbir muqayyad sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan atas pelaksanaan ibadah haji bihaji ikhwanihim. Ibadah haji saudara-saudara mereka. Seperti itu. Takbir muqayyad. Kita sudah pernah bahas di dalam kitab Fathul Wahhab ikhwah ya. Jadi setelah selesai sholat itu bertakbir untuk menggaungkan syiar. Seperti itu. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Sudah kita bahas hadis 24, 25, 26, 24 tentang puasanya seorang istri, 25 tentang puasa di hari raya, hadis yang ke-26 hadis yang membahas tentang puasa di hari tasyrik. Insya Allah nanti di hadis ke-27 kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan sisa berapa halaman nih kayak 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5 halaman lagi kita selesaikan. 5 halaman kemungkinan 3 atau 4 pertemuan lagi ya. Seperti itu. Jangan lupa di print khurasah yang telah Al-Fakir kirim, di print kemudian nanti dicatat ikhwah. Faidah-faidahnya di situ. Ya. Jadi suatu saat nanti kalau kita punya anak, punya murid, ya udah pakai itu aja. Kita bahas hadis-hadis tentang puasa. Nah, referensinya ada, riwayatnya ada, dan dijamin kesohihannya oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, itu tuh penting banget ya. Jaminan itu tuh ikhwah, yang tidak bisa sembarang orang berikan gitu ya. Syekh Zakaria Al-Ansori ya orang terkemuka. Seperti itu. Dibaca di mukadimahnya. Tapi ikhwah, sebelum diakhiri ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu tentang puasa. Baik ikhwah, assalamualaikum. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, labbaik. Ada yang ditanyakan? Sebentar. Bagaimana cara kita bisa menuju ridha Allah? Cara menuju ridha Allah ya ikhwah sangatlah banyak. Ingat. Iya betul, mudah diucap. Tapi susah dilaksanakan. Ingat ikhwah. Murka Allah, Allah sembunyikan di dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita maksiat, disingkap itu murka Allah. Ridho Allah, itu Allah taruh. Allah sembunyikan di dalam ketaatan. Jadi agar kita bisa menuju Allah adalah lakukan semua ketaatan yang bisa kita lakukan.
mastata'na, yang mampu kita lakukan. Ingat, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kebaikan, ada 2 syarat agar amal ibadah kita diterima. 1, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ridha Allah begitu banyak. Contoh, di dalam hadis disebutkan, ridha Allah itu ada di orang tua. Ridallahi fi ridal walidain. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini disebutkan bahwasanya ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan murka Allah ada pada orang tua. Dan kita bisa lihat di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat-ayat yang lainnya, bahwasanya Allah meridhoi mereka begitu. Itu banyak sekali. Allah meridhoi orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang muhajirin, orang ansor. Kenapa? Ittabi'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, seperti itu ya. Itu Allah ridhoi. Tentang dibaiat, berjanji, itu juga Allah ridhoi. Dalam beribadah terkadang takut dan hanya berharap surga. Susah udah dihafalnya. Ikhwah, kalau kita nih ibadah. Al-Fakir dulu pernah nanya ya ke Syekhuna, waktu itu ngaji hadis pada 40 hadis amal, Syekh Basam Al-Hamzawi. Ketika itu lagi ngaji hadis 40 hadis amal ya, bersama Syekh Hamzah, Syekh Basam Al-Hamzawi. Al-Fakir nanya, ya Syekh, kalau kita beramal tapi niatnya banyak, beramal pengen masuk surga, pengen ini, pengen itu. Kata Syekh, ya juzu dzalik. Boleh, tapi dengan catatan. Semua amal itu lillahi ta'ala dulu. Surga yang kita raih itu milik Allah. Ngapain kita minta surga? Kenapa enggak kita minta ke Allah aja dulu? Gitu. Kan yang punya surga Allah. Oke, kita beribadah hanya berharap minta surga, ya kan? Ya kita mau masuk surga ya mau, ikhwah, siapa yang nggak mau? Tapi yang punya surga siapa? Masa kita minta ke surga? Nggak nyambung. Kita minta kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Jadi keinginan kita masuk surga bukan sebagai tujuan, tapi sebagai motivasi. Tujuan kita tetap satu, yaitu ridho Allah, rahmatnya Allah. Coba kalau pikir-pikir nih, sekarang kita ibaratkan begini, ikhwan. Kita kerja, ya kan? Kita kerja. Tentunya motivasi kita adalah gaji, ya ikhwan ya. Tapi tentunya kita bekerja, yang ngasih gaji siapa? Emang si gaji itu sendiri? Ya tidak. Yang ngasih gaji pastinya orang, bos kita gitu ya. Maka ketika kita minta gaji, mintanya ke bos kita. Gitu. Begitu juga ketika kita minta surga, mintalah kepada Allah. Allah yang punya. Siapa yang nggak mau masuk surga? Tapi jangan jadikan surga itu tujuan ibadah kita. Meskipun boleh ya, meskipun boleh. Karena kata Syekh Basam, ya boleh-boleh aja niatnya seperti itu. Tapi tetap lillahi ta'ala terlebih dahulu. Gitu. Maka nanti kan jadi pertanyaan, kalau nggak ada surga, kamu masih ibadah apa enggak? Gitu. Al-Fakir pernah dapat kisah, tapi lupa ya sumbernya dari mana, referensinya dari mana. Ada seorang ahli ibadah, udah puluhan tahun, bahkan diriwayatkan ratusan tahun ibadah. Terus diutus malaikat ke orang tersebut, dikasih tahu, engkau itu nanti masuk neraka gitu. Kata ahli ibadah ini,
ya udah gitu. Dan dia tetap ibadah. Dia nggak berhenti ibadah. Jadi si malaikat ini menginformasikan. Dan dia nggak peduli. Yang penting aku ibadah. Dikasih spoiler duluan ya, Wah. Kamu itu penghuni neraka nanti. Gitu. Dia nggak peduli. Jadi catatan di Lauhul Mahfuz dengan catatan di malaikat beda ya. Catatan di malaikat itu bisa diubah. Gitu. Ternyata karena keikhlasannya dia nggak peduli. Nanti malaikat hanya melihat di catatan malaikat, catatan dia. Ternyata Allah mengubah catatan yang ada di malaikat tersebut. Kalau di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah ya. Makanya kalau orang sudah ditakdirkan masuk surga, bagaimanapun akan masuk surga. Dan orang yang ditakdirkan masuk neraka, bagaimanapun masuk neraka. Gitu. Pertanyaannya kita tahu masuk mana? Nggak tahu. Ya udah, lakukanlah amal-amal baik. Ikhlaskan Allah Ta'ala. Seperti itu. Capek manusiawi. Kita di dunia ini, ad-dunya usijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Wajar. Orang ini penjara kok. Di penjara pengen enak. Gimana? Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Pertanyaannya adalah, gimana caranya di penjara gitu ya. Kan dunia penjaranya, dunia ini adalah penjara orang beriman. Emang di penjara enak? Ya enggak ya. Gitu. Maka dari itu wajar, capek, lelah, dan sebagainya, ya kita tetap berusaha. Lakukan sebaik mungkin. Dan semoga kita berdoa pada Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Tapi ikhwah, kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.